Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kepada yang terhormat Bapak Andi Sarmasri Bangun selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis Operasional dan teman-teman semua yang saya banggakan. Maka telah mengizinkan kelompok kami untuk melakukan presentasi dengan judul pengukuran kerja dari materi pertemuan 14. Kami dari anggota kelompok 4 dari kelas 644B07 yang terdiri dari saya sendiri, Siva Hanifah, dengan NIM 6420400. Saya Nana Naswa Husna Khotimah dengan NIM 64201366. Saya Nanda Alivia dengan NIM 64201545. Saya Zuli Hoirinisa dengan NIM 6420123. Saya Andita Yulianti dengan NIM 64201309. Latar belakang pengukuran kerja. Hasil pengukuran dipakai sebagai umpan balik yang akan menawarkan gosip, ihwal, prestasi pelaksanaan suatu planning dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas acara perencanaan dan pengendalian. Pengertian pengukuran kerja. Pengukuran kerja, work measurement, adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Tujuan pengukuran kinerja itu ada 7. Yang pertama, mengevaluasi prestasi kerja. Hal ini dilakukan dengan membandingkan keluaran konkret dalam suatu periode waktu dengan keluaran standar yang ditentukan dari pengukuran kerja. Yang kedua, ada merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Itu untuk suatu tingkat keluaran tertentu di masa datang, pengeluaran kerja sanggup dipakai untuk menentukan berapa banyak masukan tenaga kerja yang diperlukan. Yang ketiga, ada menentukan kapasitas yang tersedia. Itu untuk suatu tingkatan tenaga kerja dan ketersediaan peralatan tertentu, standar pengeluaran kerja sanggup dipakai untuk memproyeksikan kapasitas yang tersedia. Yang keempat, ada menentukan harga atau biaya dari suatu produk. Standar kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kerja ialah salah satu unsur dari sistem penetapan harga pokok atau harga jual. Yang kelima, ada membandingkan metode kerja. Apabila metode yang berbeda untuk suatu pekerjaan yang sedang dipertimbangkan, pengukuran kerja sanggup menawarkan dasar untuk melaksanakan perbandingan hemat atas metode-metode tertentu. Yang keenam, ada mempermudah penjadwalan operasi. Salah satu masukan data bagi semua sistem penjadwalan ialah taksiran waktu bagi kegiatan kerja. Yang ketujuh, ada membentuk insentif upah. Para pekerja mendapatkan lebih banyak untuk keluaran yang lebih banyak. Selanjutnya, metode pengukuran kerja. Metode pengukuran kerja dibagi menjadi dua, yaitu metode pengukuran secara langsung dan metode pengukuran kerja secara tidak langsung. Metode pengukuran kerja secara langsung dapat dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung melalui stopwatch time study dan work sampling. Dan metode pengukuran kerja secara tidak langsung dapat dilakukan dengan metode standar data dan predetermined motion time system. Okay, next. Standar kerja dan cara menentukan standar kerja. Standar kerja atau labor standards adalah waktu yang seharusnya diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau bagian dari pekerjaan. Cara menentukan standar kerja terdapat jadi 4 bagian, yaitu melalui pengalaman masa lalu. Melalui pengalaman masa lalu ini, standar pekerja sanggup diperkirakan menurut pengalaman masa kemudian, yaitu berapa jam pekerjaan dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Alasannya ialah
kita tidak mengetahui keakuratannya, apakah mereka mencerminkan kecepatan kerja yang layak atau yang buruk, dan apakah yang tidak biasa terjadi sudah dimasukkan dalam perhitungan. Yang kedua, ada studi waktu. Pengambilan waktu dengan memakai studi ini pertama kali pada tahun 1881. Proses studi waktu memakai sampel kerja seorang pekerja dan menggunakannya sebagai standar. Yang ketiga, standar waktu yang telah ditentukan. Standar waktu yang telah ditentukan membagi pekerjaan manual menjadi elemen dasar yang kecil yang telah mempunyai waktu tertentu. Memperkirakan waktu untuk jatuh faktor waktu bagi setiap elemen dasar dan itu dijumlahkan. Adapun kelebihan dari studi waktu yang satu, standar waktu sanggup dibentuk dalamnya. Yang kedua, karena standar sanggup ditentukan sebelum pekerjaan benar-benar dilakukan, sanggup dipakai untuk menciptakan rencana. Yang ketiga, ada peningkatan kinerja yang dibutuhkan. 4, serikat pekerja cenderung mendapatkan metode ini sebagai cara yang masuk akal untuk memutuskan standar. Kelima, standar waktu yang telah ditentukan biasanya efektif pada perusahaan yang melaksanakan sejumlah besar penelitian pada kiprah yang sama. Dan cara keempat yaitu dengan pengambilan sampel kerja. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada bagian pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara aktivitas. Tujuh aspek penting dalam pengukuran kerja. Yang pertama ada kualitas pekerjaan. Kualitas kerja dapat mencakup aspek-aspek seperti kerja tim dan rincian tentang target karyawan. Saat mengevaluasi kualitas pekerjaan, pikirkan baik gambar besar maupun detail kecilnya. Berikan contoh dalam evaluasi seperti seberapa banyak target perusahaan yang telah dicapai karyawan. Yang kedua ada tujuan dan pencapaian target. Kriteria untuk menilai kinerja karyawan harus mencakup elemen kuantitatif seperti tujuan dan pencapaian target. Sertakan angka pasti dalam evaluasi kinerja, tetapi juga mempertimbangkan konteks seputar angka-angka itu. Misalnya, perubahan dalam kebutuhan pelanggan bisa menjadi alasan mengapa karyawan mendapatkan target yang tak sesuai. Yang ketiga ada inisiatif dan motivasi. Karyawan yang efektif perlu memotivasi dirinya sendiri untuk mengambil tindakan tanpa perlu diberitahu oleh manajernya. Jika karyawan membutuhkan motivasi eksternal untuk menyelesaikan tugas, manajer mungkin akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membantu karyawan menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang keempat, kerja tim dan keterampilan kepemimpinan. Dalam penilaian kerja, bahas seberapa baik teamwork dan bagaimana karyawan tersebut menunjukkan kepemimpinannya. Apakah mereka pandai mengambil alih dan menjaga tim dan mendorong anggota tim lain untuk sukses? Dan berikutnya, kemampuan untuk memecahkan masalah. Terlepas dari jenis pekerjaan yang dimiliki karyawan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif sangatlah penting. Karyawan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi sulit tanpa bertanya kepada manajer atau karyawan seniornya. Untuk selanjutnya, keterampilan komunikasi tertulis dan verbal. Komunikasi verbal melibatkan cara mendengarkan dan berbicara seberapa baik karyawan mendengarkan arahan kepemimpinannya dan menindaklanjutinya. Mendengarkan dengan baik membantu karyawan untuk mempelajari tentang peran lain di perusahaan dan bagaimana tugas mereka sesuai secara keseluruhannya. Selanjutnya, penilaian diri kinerja. Berikan kesempatan kepada karyawan untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri dan menyertai detail ini dalam penilaian kerjanya. Hal ini juga merupakan cara yang baik untuk memahami apa yang dilihat karyawan sebagai kelemahan dan kekuatan mereka. Contohnya, seorang karyawan mungkin merasa keterampilan kepemimpinan mereka kurang, sementara seorang manajer mungkin percaya bahwa mereka cukup kuat mengetahui hal seperti ini. Membangun kepercayaan pada karyawan. Next. Selanjutnya kesimpulan.
Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja juga dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi perusahaan yang tertuang dalam perumusan strategi planning suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.